Perkenalkan, nama saya Pina Mulyanti, NIM 1901780, kelas 4B PGSD. Nah, teman-teman, di sini saya akan memaparkan materi mengenai strategi inovasi pendidikan untuk memenuhi tugas mata kuliah kebijakan dan inovasi pendidikan. Selamat menyaksikan. Nah, teman-teman, salah satu faktor yang ikut untuk menentukan efektivitas pelaksanaan suatu program perubahan sosial adalah ketepatan penggunaan strategi. Namun, pemilihan strategi ini bukanlah hal yang mudah. Karena sebenarnya berbagai macam strategi perubahan terletak pada suatu kontinum dari tingkat yang paling lemah paksaan dari luar ke tingkat yang paling banyak paksaan dari luar. Biasanya sukar untuk menentukan suatu strategi yang ada pendidikannya, fasilitasnya, bujukannya, dan ada paksaan atau powernya. Karena pada kenyataannya tidak ada batasan yang jelas untuk membeda-bedakan strategi tertentu. Misalnya, strategi fasilitatif mungkin digunakan dalam strategi pendidikan, mungkin juga digunakan dalam strategi bujukan. Namun demikian, jika pelaksanaan suatu program perubahan sosial memahami berbagai macam strategi, maka akan dapat memilih dan menentukan strategi mana yang lebih diutamakan untuk suatu tujuan perubahan sosial tertentu, walaupun ia harus mengkombinasikan berbagai macam strategi. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai 4 strategi inovasi pendidikan. Apa saja? Yuk, simak selanjutnya. Nah, yang pertama yaitu ada strategi fasilitatif. Yang kedua ada strategi pendidikan. Yang ketiga ada strategi bujukan. Dan yang keempat yaitu strategi paksaan atau power. Nah, yang pertama ada strategi fasilitatif. Apa yang dimaksud dengan strategi fasilitatif? Ya, strategi untuk mencapai suatu perubahan sosial ini lebih diutamakan dalam segi fasilitasnya, agar perubahan sosial ini dapat berjalan dengan mudah dan lancar. Nah, yang kedua ada strategi pendidikan. Nah, dengan menggunakan strategi pendidikan ini berarti yaitu untuk mengadakan perubahan sosial dengan cara menyampaikan suatu fakta, dengan maksud orang tersebut akan menggunakan fakta atau informasi tersebut dalam menentukan tindakan yang akan dilakukannya. Dengan dasar menentukan bahwa manusia mampu membedakan fakta serta memilihnya guna untuk mengatur tingkah lakunya apabila fakta itu ditunjukkan kepadanya. Nah, yang ketiga yaitu ada strategi bujukan. Nah, strategi bujukan ini yaitu untuk mencapai suatu tujuan perubahan sosial dengan cara membujuk si klien agar mau bergabung atau membantu kita dalam perubahan sosial tersebut dengan cara mendorong atau membujuk si klien supaya mau mengikuti contoh yang kita sampaikan. Nah, yang keempat yaitu strategi paksaan atau power. Apa yang dimaksud dengan strategi paksaan ini? Yaitu untuk mencapai suatu tujuan perubahan sosial maka dengan cara memaksa klien atau sasaran perubahan untuk mencapai tujuan perubahan. Apa yang dipaksa merupakan hasil target yang diharapkan. Kemampuan untuk melaksanaan paksaan tergantung daripada hubungan kontrol antara pelaksana perubahan dengan sasaran atau klien. Jadi, ukuran hasilnya target perubahan tergantung pada pelaksanaan perubahan.
Sedangkan kekuatan paksaan artinya sejauh mana pelaksana perubahan dapat memaksa klien tergantung tingkat dari ketergantungan klien dengan pelaksana perubahan. Nah, jadi itu ya teman-teman mengenai 4 strategi inovasi pendidikan. Sekian pemaparan yang saya sampaikan mengenai strategi inovasi pendidikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.